Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas UKIN, perkenalkan nama saya Agustina Abigail Tuna, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2512028. Pada hari ini Kamis 28 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SMTK Pniel Memuke, tepatnya di kelas 11 dengan mata pelajaran kimia. Materinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Apakah semua datang tadi pagi sudah makan? Sudah. Salah satu siswa untuk berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, karena sudah menjaga dan melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga Engkau tibakan kami di sekolah dengan baik. Dari awal pertengahan hingga kami anak-anakmu boleh mengakhirinya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan mengecek kehadiran kalian semua. Merlin Baipeto, Ada Ibu. Martiotne, Ada Ibu. Redlita Neo, Ada Ibu. Yoflin Selan. Ada Ibu. Terima kasih hari ini semua sudah hadir untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kata motivasi untuk kita semua, bukan hanya untuk kalian, tapi untuk saya juga. Dengar baik-baik ya. Kalau kita menghadapi kesulitan hidup, itu dengan perasaan, artinya kita tidak bertanggung jawab terhadap hidup yang sudah dianugerahkan kepada kita. Artinya kita kalau sudah diberi kesempatan untuk hidup, mari kita tanggung jawab untuk kita punya hidup, apa yang harus kita lakukan. Baik, sebelum kita lanjut materi pertemuan kita hari ini, saya akan tanya tentang materi minggu lalu. Masih ingat? Masih. Tanya tentang konsep laju reaksi. Masih ingat? Masih. Nah, kalau masih, silakan, Yoflin. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Oke, laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Nah, ini tentang materi kita minggu lalu. Itu tentang konsep laju reaksi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 faktor. Ada yang bisa sebutkan? Ada. Silakan Martio. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, 4. Katalis. Nah, ada apa yang tahu tentang apa itu suhu? Ada. Silakan Mariam. Suhu adalah semakin tinggi suhu reaksi, semakin cepat pelarutan berlangsung. Katalis adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi
aktivasi tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Nah, itu tentang pengertian tentang katalis. Itu pengertian tentang luas permukaan. Itu pengertian luas permukaan itu jika ada pencampuran reaktan yang terjadi dari dua fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menunjukkan sikap ulet dalam mencari informasi tentang reaksi-reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu tujuan pertama kita pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi, suhu, katalis, dan luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi melalui data hasil percobaan. Itu pengertian dari laju reaksi. Dia menjelaskan bahwa laju berkurangnya konsentrasi bereaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Itu pengertian tentang laju reaksi. Nah, itu pengertian dari suhu. Ada yang bisa jelaskan kembali apa itu konsentrasi? Ada. Oke. Konsentrasi adalah jika konsentrasi bereaksi diperbesar maka laju reaksinya akan semakin cepat. Atau kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, tahukah kamu mengapa daging yang disimpan di lemari es dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan daging yang disimpan di ruangan terbuka? Karena dalam lemari es suhunya rendah sehingga memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan. Sedangkan suhu ruangan terbuka lebih rentan atau mudah terkontaminasi dengan bakteri sehingga dapat mempercepat pembusukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu tentang konsentrasi. Konsentrasi itu laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi bereaksi. Jika konsentrasi bereaksi diperbesar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Contohnya, yang pertama itu mencampurkan gula pasir ke dalam air akan lebih cepat menggunakan air panas dibandingkan dengan air dingin. Yang kedua, contoh yang kedua itu kita di rumah itu kita sering masak toh, atau di rumah tidak ada yang masak? Sering masak toh. Kalau misalkan kita masak jagung, kita pakai api yang suhunya tinggi, lebih cepat matang atau lebih lambat? Lebih cepat matang. Lebih cepat matang. Itu masak jagung. Tapi kalau misalkan kita pakai suhu yang rendah, itu akan lebih cepat matang atau lebih lambat? Lebih lambat. Oke, faktor yang keempat itu tentang katalis. Di mana katalis atau katalisator adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Contohnya, enzim dalam tubuh kita berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi biokimia seperti pencernaan makanan. Video di sana langkah-langkah akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk kita melakukan praktikum Ya. Mari.
Jangan lupa isi RKPD-nya ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kita akan presentasi setiap kelompoknya. Sudah siap presentasi? Sudah. Sudah siap presentasi. Sebelum kita presentasi, mari kita ice breaking dulu. Ayo. Sudah siap ice breakingnya? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk semangat baru. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Say aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha. Semangat. Kita mulai sudah dengan presentasi tiap kelompok. Oke, kelompok 1 diberikan kesempatan. Silakan. Mari ada di depan bersama teman-teman kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yang akan disampaikan. Baik, yang kami gunakan yaitu alat dan bahan. Alat 1. Botol bekas 3 buah. 2. Gelas plastik 1 buah. 3. Balon 3 buah. 4. Sendok plastik 1 buah. 5. Stopwatch. 6. Gelas ukur. 7. Corong sederhana. 8 mm blok. Bahan 1. Botol asam cuka. 2. Soda kue. 3. Air mineral. Cara kerja 1. Siapkan 3 buah botol plastik A, B, dan C dan 3 buah balon. 2. Pada botol plastik A masukkan 20 ml cuka. Tambahan yang paling cepat larut adalah gelas ketiga yaitu 3 gram. Berdasarkan data hasil percobaan, gambar hubungan antara konsentrasi terhadap waktu pada milimeter blok kemudian tempel di bawah ini. Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Silahkan kembali ke tempat. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Lanjut lagi ke kelompok 2. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca. Alat yang kami gunakan adalah 1. Gelas plastik
40 ml, gelas 3 masukkan 40 ml. 2. Aduklah campuran larutan cuka dan laiklin pada gelas 2. Itu hasil diskusi kalian dari tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis memiliki pengaruh besar terhadap laju reaksi. Yang pertama itu, makin besar konsentrasi, makin laju makin cepat. Yang kedua, makin luas permukaan bidang sentuh, makin cepat laju reaksi. Yang ketiga, makin tinggi suhu bereaksi, makin cepat laju reaksinya. Yang keempat, mempercepat laju reaksi adalah katalis dan NaOCl. Itu adalah kesimpulan dari praktikum yang kalian presentasikan tadi. Oke, dari materi kita hari ini, mungkin ada yang kurang mengerti dan mau bertanya? Pertanyaan pertama, berdasarkan data hasil pengamatan, bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Reti. Berdasarkan data, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah semakin besar luas permukaan saat yang bereaksi, semakin cepat laju reaksi, dan sebaliknya. Pertanyaan itu berarti saya berkesimpulan bahwa materi kita hari ini banyak yang kalian pahami. Ya. Tugas untuk minggu depan, pertemuan kita minggu depan harus dikumpulkan ya. Ya sudah semua? Kalau sudah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pulang dan kerjakan itu tugas-tugasnya minggu depan wajib. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar dengan baik. Terima kasih juga setiap kelompok yang sudah melakukan praktikumnya. Bahkan saya terkesan sekali atas hasil presentasi yang kalian lakukan. Sangat memuaskan. Terima kasih, kita berikan aplaus. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Dan saya akan menyampaikan materi pertemuan kita minggu depan, itu tentang teori tumbukan. Jangan lupa, mari kita pulang belajar. Mari kita ambil buku dan kita baca-baca supaya ketika pertemuan minggu depan kita lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, mari yang salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan.